rasakan kasih-Mu, ajaib perbuatan-Mu, bintang yang bersinar. Kaulah segalanya, tak pernah tergantikan, Kau Tuhan. Memandangmu selalu, Kau tuntun langkahku. Ku rasakan kasih-Mu, ajaib perbuatan-Mu, bintang yang bersinar. Kaulah segalanya, tak pernah tergantikan, Kau tuntun langkahku. Ku rasakan kasih-Mu, ajaib perbuatan-Mu, bintang yang bersinar. Kaulah segalanya, tak pernah tergantikan, Kau Tuhan.
bintang yang bersinar. Kaulah segalanya, tak pernah tergantikan. Kau Kau tuntun langkahku, ku rasakan kasihmu, ajaib perbuatanmu. Bintang yang bersinar, kaulah segalanya, tak pernah tergantikan. Kau Tuhan. Memandangmu selalu, kau tuntun langkahku, ku rasakan kasihmu, ajaib perbuatanmu. Bintang yang bersinar, kaulah segalanya, tak pernah tergantikan. Kau hidup
Shalom Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan, keluarga besar AOC di Surabaya. Tuhan Yesus memberikan anugerah, kesehatan, kekuatan buat kita semua. Mari kita berdoa sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih setiamu, terima kasih buat semua kemurahan dan kebaikan-Mu. Terima kasih buat semua kesehatan kami hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semua kebaikan-Mu. Karena kasih setia Tuhan, tangan Tuhan yang murah itulah yang menopang kami sampai hari ini. Sehingga kami ada sebagaimana kami ada. Kami mengucap syukur Tuhan, bukan karena kebaikan, bukan karena kekuatan, bukan karena apapun Tuhan. Tapi kami sadar dan kami sadar semua karena Tuhan. Karena Tuhan yang membuat kami tegak berdiri sampai hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Dan biar setiap hati kami Tuhan mensyukuri dan setiap hati kami meresponi untuk setiap anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami hidup bukan lagi untuk diri kami sendiri. Tapi kami hidup karena Kristus hidup di dalam kami. Dan biar terang Kristus itu terpancar dimanapun Kau utus kami pergi, dimanapun kami berada, dalam rumah tangga setiap kami, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, terang Kristus bersinar dengan kuat, menyinarkan kemuliaan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Turunkan roh hikmat, turunkan roh wahyu dan pengertian buat kami malam hari ini. Supaya firman-Mu Tuhan tersingkap dalam hidup tiap kami. Karena firman-Mu berkata, di mana ketika kebenaran itu tersingkap, firman-Mu itu memberi terang buat perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di masa-masa seperti ini, ajari dan tuntun kami ya Roh Kudus, untuk kami hidup seperti yang Engkau mau. Untuk kami hidup dengan bijaksana, yaitu kami dengar-dengaran akan suara Roh Kudus. Kami mengikuti tuntunan demi tuntunan dari pimpinan Roh-Mu sendiri Tuhan. Kami bersyukur dan kami bersyukur. Terima kasih, beri hati yang percaya dan makin percaya kepadamu. Iman kami semua tumbuh di dalam Tuhan, makin berakar kuat dan tumbuh ke atas Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa. Amin. Malam hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Tadi pagi ketika saya saat teduh, Tuhan berikan firman, iman yang bertumbuh. Iman yang terus makin kuat, berakar makin kuat saudara. Itu sangat kita butuhkan hari-hari ini. Goncangan, ujian demi ujian, semua ketidakpastian sedang melanda hari-hari ini. Tapi biar iman percaya kita kepada Tuhan, itu sesuatu hal yang memberikan jaminan, kepastian, jaminan kita menerima semua janji-janji Tuhan yang sudah Dia berikan lewat firman-Nya dalam kehidupan tiap kita. Itu jadi nyata. Kita mau belajar pada malam hari ini. Semua janji, bagaimana janji-janji Tuhan ini, semua firman Tuhan ini aktif di dalam hidup kita. Bekerja di dalam hidup kita dan menjadi sangat nyata dalam kehidupan kita yang kita jalani hari-hari ini. Kita buka dulu di Ibrani pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai yang ketiga. Firman Tuhan berkata, Ibrani 4 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Sebab itu baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Hari-hari ini kita perlu belajar untuk hidup dengan waspada. Ya, waspada artinya kita alert, artinya kita ini berjaga-jaga, kita tidak santai-santai, tapi bukan ketakutan. Ya, artinya berjaga-jaga, waspada itu kita ready gitu ya, stay firm, kita berdiri dengan tegak dan kita tahu Tuhan yang kita sembah dalam Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan Allah Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kita. Jadi yang pertama, mari kita belajar hidup waspada, bukan ketakutan. Tapi kita sadar situasi kondisi hari-hari ini di mana kita hidup, kita menyadari itu dan itu juga jadi kenyataan hari ini. Tapi mari kita lebih percaya kepada apa yang firman ini katakan.
janjinya buat kita. Mazmur 91, Yesaya 60 yang terus kita deklarasikan itu terjadi dalam kehidupan kita. Jadi kita waspada supaya jangan ada di antara kita yang dianggap ketinggalan. Sekalipun janji untuk masuk ke perhentiannya masih berlaku. Artinya ketinggalan, artinya kita tidak menerima janji yang padahal sampai hari ini janji firman Tuhan itu ya dan amin. Tidak pernah berubah. Langit dan bumi akan goncang, semua bisa berubah. Tapi firman Tuhan, dia akan tinggal tetap, tidak pernah berubah. Jadi cintai firman saudara. Dan terus baca, makan firman sebanyak yang kita bisa. Karena firman inilah yang memberikan kekuatan dan kehidupan yang sejati, yang sesungguhnya. Firman Tuhan berkata, janji yang Tuhan berikan dalam kita untuk masuk dalam perhentian masih berlaku. Tapi bagaimana dan apa yang harus kita kerjakan? Kita harus tetap waspada supaya kita tidak tertinggal untuk kita bisa menerima dan masuk dalam perhentian yang sesungguhnya, dalam kedamaian yang sejati, dalam ketenangan yang sesungguhnya. Di saat di sekitar kita gundah gulana, tetap ada ketenangan dan damai sejahtera. Karena kita adalah orang-orang yang berbeda. Kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Kita sudah dibayar dengan sangat mahal oleh hidup Yesus Kristus Tuhan. Di mana dia tebus kita semua. Kita diselamatkan dan dipilih jadi orang dan umat pilihannya. Ayat yang kedua, karena kita diberitakan juga kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan. Sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan ini tidak berguna bagi mereka. Karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Firman pemberitaan, semua yang diberitakan dan disampaikan bisa tidak berguna saudara. Kenapa tidak berguna? Karena ada iman yang tidak bertumbuh. Jadi kita perlu iman kita ini terus diberi makan, kebenaran demi kebenaran. Mari dengarkan Tuhan lebih banyak dari berita yang di luar yang kita juga dengar saudara. Mari cari kebenaran dan suara Tuhan lebih lagi daripada suara yang di luar. Biar gema suara Tuhan itu lebih keras yang di dalam hati kita daripada suara yang di luar. Dan kita belajar bahwa iman yang bertumbuh itulah. Iman yang tidak bertumbuh membuat kita dan semua berita yang kita dengar, firman kesukaan, firman kebenaran tidak berguna saudara. Dan hari ini kita mau belajar yang namanya iman. Dasar dari semuanya. Dan iman ini sepertinya kita sudah sering dengar saudara ya. Tapi tadi pagi Tuhan wahyukan kebenaran firman iman ini kepada saya. Dia berkata, mari tumbuh nak, tumbuh dan tumbuh lagi. Mari kita kejar Tuhan lebih dan lebih lagi. Minta kepada Tuhan, Tuhan tumbuhkan iman percayaku kepadamu. Ya, dan ayat yang ketiga, sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan. Jadi butuh iman untuk kita bisa masuk kepada perhentian Tuhan. Kita bisa masuk kepada damai sejahtera yang Tuhan itu sudah sediakan. Kita bisa menerima setiap janjinya. Tapi sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Jadi karena ketidakpercayaan, karena tidak bertumbuh imannya, membuat banyak orang tidak bisa menikmati janji-janji Tuhan. Ada terjemahan yang bagus sekali di TPT. Firman Tuhan di sini dikatakan, for those of us who believe, faith activates the promise. Buat kita yang percaya, kepada saudara, pada kita semua yang percaya kepada firman, iman kita yang percaya kepada firman akan mengaktifkan janji-janji Tuhan. Garis bawah ini saudara. Faith activates the promise. Jadi iman kita yang membuat semua janji-janji Tuhan ini kita bisa aktif dalam kehidupan kita saudara. Bekerja di dalam kehidupan kita. Menjadi nyata
dalam kehidupan kita. Kita sungguh-sungguh menerima apa yang firman Tuhan ini katakan, apa yang kita deklarasikan. Saudara, kalau tiap hari kita deklarasikan, tapi kita ada keraguan, kita tidak percaya, kita hanya sekedar berkata-kata dan sekedar mendeklarasikan, itu tidak akan bermanfaat banyak, saudara. Tapi firman Tuhan mengajarkan di sini, faith activates the promise. Firman Tuhan ini akan jadi aktif dan bekerja di dalam kita karena ada iman, karena percaya. Dan saudara, ayat selanjutnya, and we experience the realm of confident rest. Dan kita ini akan mengalaminya, saudara. Experience, kita akan punya pengalaman di dalam alam kedamaian yang sesungguhnya. Yang sungguh-sungguh kita akan menikmati rest. Kita menikmati yang namanya tenang. Di luar gaduh, di luar banyak gundah-gulana, di luar banyak kekacauan, tetap ada ketenangan dalam hati kita. Ini janjinya, saudara. Dan saya percaya hanya dibutuhkan apa? Faith, iman. Percaya, saudara. Mari kita belajar untuk percaya kepada Tuhan lebih dan lebih lagi. Mari kita minta iman yang simple, iman yang sungguh-sungguh, iman yang seperti anak kecil, saudara. Ya, Tuhan berkata, kalau kita memiliki iman seperti anak kecil, disitulah kita memiliki kerajaan Allah. Dan kerajaan Allah itu selalu berbicara tentang damai sejahtera. Kita coba buka dulu di Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-16. Lukas pasal yang ke-18 itu perikop yang pendek, yang kecil, di mana Yesus memberkati anak-anak. Nanti saudara bisa baca semuanya dari ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Tapi kita mau baca di ayat yang ke-16. Ketika banyak orang datang membawa anak-anak kecil untuk dibawa ke Yesus dan mereka minta Yesus menjamah hidup anak-anak kecil ini, yang ribut itu murid-muridnya, saudara. Ya, yang ribut itu murid-muridnya. Murid-muridnya memarahi orang-orang yang bawa anak-anak kecil itu datang mendekat kepada Yesus. Tapi ayat yang ke-16, Yesus memanggil mereka dan berkata, Yesus akhirnya panggil tuh murid-muridnya, ya. Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Dan janganlah kamu menghalang-halangi mereka. Ini, saudara, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Kita mau belajar iman yang sederhana. Ya, iman anak kecil itu sederhana dan simpel, saudara. Ya, tidak berpikir politik, tidak berpikir yang aneh-aneh. Namanya anak kecil itu percaya sederhana, simpel. Nah, ini yang kita mau belajar. Ini yang kita mesti minta di semua dunia yang makin canggih, yang makin modern. Tetap kesederhanaan dari Injil jangan hilang dalam hidup kita. Ya, tetap kesederhanaan dari firman dan kesederhanaan dari iman kita, jangan itu hilang. Iman yang murni seperti anak kecil, karena firman Tuhan berkata, inilah yang membawa kita bisa masuk dalam kerajaan surga. Yang iman anak kecil ini membuka gerbang kerajaan surga, sehingga kita ini bisa masuk ke dalamnya. Dan kita minta kepada Tuhan iman ini, jangan luntur. Tapi makin bertumbuh, makin kuat, makin murni, makin simpel, makin sederhana, saudara. Ya, semua canggih, yang di luar kita canggih, tapi iman di dalam kita harus tetap sederhana. Tidak berpolitik, karena pikiran yang macam-macam, terus kita neko-neko yang aneh-aneh, itu malah baik menutup pintu kerajaan Tuhan buat hidup kita. Padahal di mana kerajaan Tuhan datang, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Selalu kita berdoa itu. Kita minta kerajaan Tuhan datang. Karena ketika ada kerajaan Tuhan di situ, ada sesuatu yang terjadi. Ada mujizat, ada terobosan, kita terima pemeliharaan Tuhan yang sempurna, kita menerima anugerah yang sangat dahsyat dan ajaib. Biar kita ini minta, nah jenis iman seperti ini loh, saudara. Ini yang akan membawa kita menikmati, ya, menikmati semua janji-janji Tuhan ini jadi nyata. Seperti anak kecil, anak saya masih kecil, saudara. Saya janjikan kita akan pergi ke Patmos. Saya masih ingat waktu itu, ya. Sekali kita berkata
kita akan pergi ke Patmos. Anak itu pertama kali, anak saya waktu itu masih umur 5 tahun dan 6 tahun, itu untuk pertama kalinya mereka pergi ke luar negeri. Dan waktu begitu lahir, iman saya membuatkan, karena saya percaya saya akan pergi ke bangsa-bangsa. Saya dan keturunan saya akan menduduki kota-kota musuh dan kami akan pergi ke bangsa-bangsa. Jadi begitu lahir dengan iman percaya, saya buatkan paspor, saudara. Itu iman. Ya, saya buatkan paspor, anak pertama lahir, anak kedua lahir, saya buatkan paspor. 5 tahun pertama paspornya bersih. Kosong, saudara. Nggak pernah pergi kemana-mana. 5 tahun pertama. Begitu habis 5 tahun pertama, saya buat lagi 5 tahun. Saya buatkan lagi paspor yang baru. Iman mengaktifkan janji Tuhan. Saya percaya. Tapi waktu itu saya belum tahu firman ini, saudara ya. Pada waktu itu enggak. Saya cuman gini, Tuhan, aku percaya. Aku mau percaya, hanya rema yang Tuhan berikan pada waktu itu, bangun parit, nak. Buat parit, kisah di mana waktu itu Tuhan mau mencurahkan hujan, bangun parit, aku akan mencurahkan hujan. Datangnya dari mana hujan itu, kita tidak tahu. Tapi saya sediakan, dan itu jadi rema dalam hidup saya. Saya buatkan parit buat anak saya, terima mujizat dan janji Tuhan bahwa dia akan pergi ke bangsa-bangsa. Nah, waktu paspor yang kedua, setelah saya perpanjang kira-kira 1 tahun, setelah diperpanjang 1 tahun, waktu itu ada perjalanan ke Patmos. Dan saya ngomong nih, nak, kita berdoa kita akan pergi ke Patmos. Mereka masih kecil, dengan polosnya Patmos di mana aja nggak ngerti, saudara. Ya, nggak tahu Patmos di mana, nggak tahu. Tapi saya bilang kan mereka baca Alkitab. Begitu mereka bisa baca, buku pertama yang saya wajibkan untuk mereka baca adalah Alkitab. Dan saya bersyukur mereka gede di sekolah Alkitab, saudara. Karena kami bertugas melayani di sekolah Alkitab, itu suatu anugerah yang luar biasa. Dan anak-anak dari kecil ikut di kelas. Bagaimanapun mereka mendengar firman. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Firman tidak pernah kembali dengan sia-sia. Dan setiap firman itu seperti batu demi batu yang tertanam dalam kehidupan kami sekeluarga dan anak-anak, saudara. Ini loh, saya mau tunjukkan iman yang sederhana, iman. Sekali kami bicara, nak, kita akan pergi Patmos. Yes, amin. Mereka tidak ada keraguan, tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran. Mereka percaya mereka akan pergi Patmos. Padahal itu sebetulnya suara iman dari kami orang tuanya. Pada saat itu uang belum ada, untuk DP pun belum ada. Tapi ketika kami terima janji, kamu akan berangkat ke Patmos. Bukan hanya kamu saja, tapi anak-anakmu juga akan pergi. Kami langsung melonjak, yes. Kami berkata, iya. Itu saja, saudara, itu iman. Kami melonjak dan berkata ya. Dan iman itulah yang mengaktifkan janji Tuhan bahwa kita akan pergi ke Patmos sekeluarga. Walaupun kenyataannya belum ada uang, kenyataannya belum bisa bayar DP, walaupun kenyataannya kami last minute, saudara. Tapi firman Tuhan tidak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Dan pada akhirnya mereka percaya, saudara. Tidak ada bimbangnya, tidak ada takutnya. Mami, kita kapan berangkat? Tanggal berapa? Namanya juga anak-anak dengan polosnya. Exciting, mereka cerita ke sana kemari. Aku akan pergi ke Patmos. Padahal belum pergi. Padahal kenyataannya akan pergi atau tidak masih tidak jelas. Hanya janji. Dan di mana kita percaya pada janji, kita punya iman kepada janji Tuhan, itu akan terjadi. Iman itulah, saudara. Percaya kita inilah, bulat percaya kita inilah yang akan mengaktifkan firman itu dan janji itu jadi nyata dalam hidup kita. Dan kita akan mengalami berjalan bersama Tuhan. Iman itu yang membuka pintu pengalaman kita mengalami Tuhan makin nyata dan makin nyata. Dan iman itu juga yang membuat kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Jadi mari kita berdoa minta iman yang sederhana seperti anak itu. Akhirnya kami berangkat benar-benar, saudara. Dan itu pertama kali kami sekeluarga, misalnya pergi ke luar negeri, sekeluarga, saudara. Pertama kali kami pergi. Dan ketika pintu pertama terbuka, pintu kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya, dia buktikan tetap terbuka. Semua pintu yang sudah Tuhan buka, tidak ada satu orang pun yang bisa menutupnya. Mari percaya, saudara.
Bulatkan hatimu percaya kepada setiap janji. Mungkin hari-hari ini saudara terima banyak janji dari Tuhan yang belum jadi nyata. Hari ini bulatkan. Engkau mendengar kebenaran firman bahwa faith activates the promise. Iman kita mengaktifkan janji-janji Tuhan. Ya, setiap janji yang kita terima tidak akan pernah hilang begitu saja. Karena firman akan tetap firman. Dan semua kebenaran di firman ini kan berisi janji dan janji, saudara. Mari kita percaya. Bulatkan, mari kita bertumbuh supaya kita menikmati, supaya kita masuk dalam perhentian, dalam damai sejahtera, dalam ketenangan yang sesungguhnya yang Tuhan sudah sediakan. Jenis iman seperti ini loh saudara, ya, yang terus kita harus kejar dan minta kepada Tuhan. Ada dua, yang kedua saudara, ada jenis iman yang kedua kita juga mau belajar di kitab Matius pasal yang ke-8. Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-5. Ini juga Alkitab menuliskan sampai Tuhan berkata iman jenis ini tidak ada di antara orang Israel bangsa pilihannya. Kita baca dari ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-13. Satu perikop. Dari 5, maaf ya. Matius 8 ayat yang ke-5, Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit, lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku ini seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan salah seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, katakan kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur barat dan duduk makan bersama dengan Abraham, Ishak, Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka saat itu juga sembuhlah hambanya. Ini jenis iman juga yang sederhana saudara. Dia mendengar banyak firman. Dan ketika Tuhan berkata, "Aku akan datang menyembuhkan," dia sambar itu, saudara. Bahkan dia berkata, "Tuhan, sepatah kata aja. Kamu tidak usah jauh-jauh, tidak usah susah-susah datang ke rumahku." Karena dia tahu otoritasnya. Berikan, katakan sepatah kata saja. Ketika engkau mengatakan sepatah kata saja, hambaku yang di sana akan sembuh. Tuhan sampai kagum dengan iman ini. Iman yang simpel, yang sederhana. Dia mendengar berita-berita tentang Yesus. Yesus yang menyembuhkan. Yesus yang membuat banyak mujizat. Dan dia percaya. Dia hampiri. Dia datang. Dan dia berkata, "Tuhan, sembuhkan." Dan Alkitab berkata, sepatah kata aja Tuhan. Tidak usah susah-susah datang ke rumahku. Sepatah kata aja saja. Dan ketika itu Tuhan berkata, karena imannya itu saudara. Dia pergi, pulanglah. Seketika itu juga dia menerima kesembuhan. Mari saudara, firman ini tuh ajaib dan luar biasa. Akhirnya perwira Kapernaum mengalami Tuhan. Dia mengalami mujizat. Dia mengalami janji kesembuhan ini jadi nyata. Buat perwiranya, buat hambanya ini. Dengan sepatah kata dan ketika dia jalan, perwiranya itu sudah sembuh. Iman ini yang hari-hari ini semakin langka saudara. Iman yang jenis seperti ini loh saudara, hari-hari ini makin sulit, makin pudar. Dan Tuhan mau hari ini mencari kehidupan kita, kehidupan umat Tuhan yang percaya kepada janji-janjinya, percaya kepada apa yang Tuhan katakan.
Mari dengarkan Tuhan lebih banyak, lebih lagi dari suara yang di luar. Dengan semua kondisi yang ada hari-hari ini. Kita harus waspadai. Ya, kita minta filter mendengar apa yang perlu kita dengar. Karena kalau enggak saudara, ini meracuni. Meracuni apa? Meracuni pertumbuhan iman kita. Ya, kita takut, kita khawatir, itu menghimpit iman kita tumbuh saudara. Nah itu yang harus kita singkirkan dan inilah peperangan kita saudara. Peperangan yang terus akan yang mencoba menghentikan iman percaya kita kepada Dia. Percaya kita kepada apa yang firman ini katakan. Minggu yang lalu awal-awal dari PPKM sebenarnya. Sebetulnya awal-awal dari PPKM ada keluarga yang meninggal di luar kota. Ada family keluarga yang meninggal dan minta untuk saya hadir mendoakan keluarganya. Saya dengan cepat saya berkata ya, dan memang seharusnya tanggal tersebut saya melayani di kota itu saudara. Tapi karena begitu awal PPKM dan semua peraturan akhirnya di cancel. Tapi kalau itu rencana Tuhan memang saya harus ada di kota tersebut. Ya Tuhan itu tidak tahu bagaimana caranya membawa saya memang harus pergi ke kota tersebut. Dan saudara saya ini meninggal tepat di hari ulang tahunnya. Tepat di hari ulang tahunnya Tuhan panggil dia pulang. Belum terlalu tua, tapi sudah waktunya untuk pulang. Akhirnya saya berangkat karena sudah saya berangkat sendiri. Saya drive sendiri karena tidak terlalu jauh saudara. Jadi saya berangkat sendiri, saya berangkat. Dan ketika saya lewat tol, saya berangkat, saya masuk sepanjang tol. Agak sepi memang, agak berkurang kepadatannya. Saya membaca saudara. Di tengah perjalanan di tol itu saya membaca. Selama tanggal sekian sampai sekian kota Semarang ditutup. Tapi saya sudah kadung keluar. Saya sudah kadung berangkat. Waktu begitu mata saya membaca itu. Nah itu loh saudara. Langsung muncul, lah nanti saya pulangnya bagaimana nih? Besok saya pulangnya bagaimana ini? Tapi terus saya berkata, enggak, dalam nama Tuhan Yesus. Lah ini loh saudara, namanya peperangan. Mata saya melihat, saya membaca tulisan Semarang ditutup. Tapi saya sudah kadung keluar dari kota Semarang. Sudah saya berkata, Tuhan, saya percaya Tuhan sudah buka pintu buat saya berangkat. Karena waktu pintu berangkatnya terbuka, saya bisa berangkat. Saya percaya nanti saya masuk, ada pintu yang terbuka. Sudah. Saya bulatkan hati, detik saya membulatkan hati. Tenang, saudara. Sudah, hari ini. Urusan besok. Ya, kesusahan sehari cukup untuk sehari. Akhirnya saya berangkat, saya melayani, dan setelah selesai, saya mau pulang, saudara. Ketika saya mau pulang, tiba-tiba Tuhan itu beri hikmat, saudara. Seketika itu muncul, minta surat RT. Seketika, saudara, tidak berpikir saya. Tapi Tuhan munculkan dalam hati, minta surat RT. Kamu setelah pergi ke kota tersebut ini bukan melancong, bukan apa-apa, tapi melayat. Melayat keluarga yang meninggal. Dan bukan karena penyakit tersebut, virus yang hari-hari ini sedang mewabah. Bukan, tapi memang sudah waktunya pulang. Dan seketika Tuhan berikan itu dalam hati, respon dengan sangat cepat. Pagi itu sebelum pulang langsung minta surat. Dan puji Tuhan ada family keluarga yang punya hubungan yang baik dengan RT. Nggak nyampe sejam saudara. Dibantu dengan sangat cepat. Surat diberikan, saya berikan KTP semuanya. Dan setelah itu saya pulang saudara. Dan surat ketika saya pulang ternyata di daerah kota tersebut memang sudah banyak yang di lockdown. Per wilayah saudara. Masing-masing mengamankan daerahnya masing-masing saudara. Nah, jalan untuk saya keluar belum mau masuk tol saudara. Untuk saya keluar dari wilayah daerah di mana saya tinggal sudah dijaga polisi dan tertutup rapat. Benar-benar orang tidak bisa keluar masuk. Detik ditutup, langsung saya dengan tenang karena surat sudah saya siapkan. Saya buka jendela, saya berikan surat saya dan KTP saya. Tidak banyak tanya saudara, langsung saya dibukakan gerbang, saya berjalan lewat. Waktu saya keluar saya berkata, Tuhan terima kasih. Terima kasih Engkau memberikan hikmat, Engkau menuntun langkah demi langkah. Dan saya percaya Engkau sudah buka jalan untuk saya bisa keluar di daerah ini. Saya percaya Semarang akan terbuka, saya bisa masuk kota Semarang. Saya menjalani perjalanan ke Semarang dengan tenang saudara. Dengan tenang karena saya percaya
janjinya ya dan amin. Dan betul, waktu saya sampai tidak ada pencegatan apapun, dan benar ada arah yang tertutup, tapi ada pintu yang terbuka. Dan yang terbuka itulah saya lewati, saudara. Istilahnya hanya mutar sedikit untuk saya sampai di rumah. Tapi sampai di rumah dengan tidak kekurangan suatu apapun. Dan di sini loh saudara, kita mengalami pengalaman jalan dengan Tuhan. Kita mengalami kalau Tuhan sudah buka jalan, tidak ada satu orang pun yang bisa menutupnya. Saya sudah bisa berangkat, Tuhan akan bawa saya pulang. Saya percaya itu. Sesederhana itu, mari percayai Tuhan. Dan bagaimana percaya kita tumbuh? Jalin hubungan dengan Tuhan lebih dan lebih lagi. Bergaul dengan firman-Nya. Bersekutu dalam hadirat-Nya. Masuk dalam pujian penyembahan kita kepada Tuhan lebih dan lebih lagi. Karena itu yang akan membawa iman kita bertumbuh. Dan bertumbuh bukan makin rumit, tapi makin sederhana. Karena firman itu sederhana sekali, saudara. Tapi dengan segala kecanggihan hari-hari ini, membuat kita, iman kita, kesederhanaan iman itu banyak yang luntur. Tapi mari, saya sungguh berdoa malam hari ini. Balik kepada kesederhanaan dari firman. Kesederhanaan dari Injil. Kesederhanaan dari iman yang seperti anak kecil. Karena itulah yang membuat kita bisa memasuki dan membuka gerbang kerajaan surga dalam kehidupan kita. Tidak usah bertanya, Tuhan, apa bisa tolong aku? Apakah Tuhan ini keadaan seperti ini? Bagaimana semua situasi yang sulit? Mari percaya, selalu ada jalan keluar. Selalu ada jalan karena Yesus adalah jalan. Di tengah semua mungkin berita ketidakbenaran ataupun berita yang tidak pasti, ada kepastian di dalam Tuhan. Karena dialah kebenaran dan dia kehidupan. Di mana semuanya kehidupan sedang digoncang, tapi tetap ada kehidupan yang sejati di dalam Tuhan. Mari saudara, percayailah dan percayakan hidupmu kepada Tuhan lebih lagi. Ada satu firman yang terakhir kita buka di Mazmur pasal yang ke-9, ayat yang ke-10. Mazmur pasal yang ke-9 ayat yang ke-10. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu. Jadi yang pertama, mari kenali Tuhan lebih lagi. Ketika kita terus makin kenal Tuhan, makin tumbuh percaya kita. Ya, dan Alkitab berkata, orang yang mengenal namamu percaya kepadamu. Sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Amin saudara. Tidak pernah ditinggalkan orang yang mencari Tuhan. Ada terjemahan yang bagus di firman Allah yang hidup. Saya langsung terjemahkan ya. Buat semua orang yang mengenal belas kasihan Tuhan. Tuhan itu penuh kasih. Mari kita belajar kenali kasih-Nya. Kasih-Nya sangat sempurna. Dan ketika kita mengharapkan pertolongan yang datang dari Tuhan. Karena tidak pernah Tuhan meninggalkan orang-orang yang mempercayakan diri kepadamu. Jadi bukan cuma sekedar percaya, tapi Alkitab ini menjelaskan bahwa mempercayakan diri kepada Tuhan. Dan mari saudara, minta ini ditumbuhkan. Iman yang dimana kita ini mempercayakan dan menyerahkan hidup kita percaya kepada Tuhan. Bukan cuma sekedar percaya, tapi mempercayakan diri. Saya sungguh belajar yang namanya mempercayakan diri ini dalam hidup pendahulu-pendahulu kita, saudara. Dalam hidup Pak Yusa, dalam hidup Pak Agung, dalam hidup Pak Daniel. Beliau-beliau ini orang yang sungguh-sungguh mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Saya sungguh belajar dan belajar tiap firman yang diberitakan dari hamba-hambanya, dari semua para pendahulu kita. Bagaimana mempercayakan itu, belajar saudara. Ya, mari kita belajar untuk mempercayakan diri. Karena firman-Nya berkata, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan benar, Dia sudah buktikan sampai akhir hidup dari hamba-hambanya. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Dengan mata kepala saya sendiri, bagaimana Tuhan menjemput hambanya Pak Agung. Saya melihat sangat ajaib. Sangat ajaib. Saya percaya semua yang masing-masing melihat hambanya ini berpulang. Akan melihat bagaimana Tuhan yang hidup. Tuhan yang benar-benar tidak pernah meninggalkan sampai akhir. Karena kita punya Tuhan yang setia. Kita punya Tuhan yang setia. Mari saudara,
percayakan hidupmu kepada Tuhan lebih lagi. Buang semua keraguan, buang semua ketakutan. Mari percaya firman-Nya berkata, Tuhan itu baik. Dia gembala yang baik. Mari percaya. Walaupun kenyataan mungkin yang kita hadapi semua situasinya tidak baik. Percayalah saudara, tetap baik. Tetap baik saudara. Pengalaman demi pengalaman kita jalan dengan Tuhan akan membawa kita ini makin teguh di dalam Tuhan. Dan iman itulah, iman yang bertumbuh membuat kita mengalami Tuhan lebih dan lebih lagi. Dan membuat kita bisa berada dalam perhentian, dalam ketenangan yang sesungguhnya. Confident rest. Sungguh-sungguh yang percaya dengan tenang. Percayaan, ketenangan di dalam tidak bisa kita buat-buat. Ya, nggak bisa kita buat-buat. Tapi iman, percaya kita dan kita mempercayakan hidup kepada Tuhan. Itu yang akan membuat kita makin kuat dan teguh di dalam Tuhan. Saya tutup dengan kesaksian ini, saudara. Ini sudah lama, tapi tadi pagi tiba-tiba Tuhan ingatkan. Karena ini pengalaman saya dengan ayah saya. Ayah saya ini penggemar makan kacang, saudara. Dan karena tahu ayah saya penggemar kacang, jemaatnya banyak memberi kacang kepada ayah saya. Terus saya kan mendengar, baca buku, mendengar bahwa kacang itu kalau kebanyakan kolesterol lah, dan bla 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 semua yang negatif tentang kacang. Satu hari saudara, ketika ayah saya dapat kacang, kalau enggak salah itu 2 kilo saudara. 2 kilo kacang saudara, saya waktu lihat dan terima itu saya kaget. Saudara tahu apa yang saya lakukan? Saya sembunyikan 1 kilo kacang. Yang saya berikan itu cuma 1 kilo, yang sekilonya saya sembunyikan saudara. Saya sembunyikan 1 kilo kacang, saya pikir karena papi saya supaya jangan banyak makan kacang. Itu sekilo bisa dihabiskan sendiri itu saudara. Itu sekian puluh tahun yang lalu ya. Ayah saya masih muda. Dan waktu itu tiba-tiba sore-sore Roh Kudus templak saya. Saya lagi santai-santai gitu ya. Tiba-tiba Roh Kudus berkata dengan suara yang sangat keras. Dia berkata, apakah engkau dengan menyembunyikan kacang yang diberikan kepada papimu, engkau bisa menjaga kesehatan ayahmu? Karena di pikirannya saya, saudara, saya pengen papi saya sehat, saya pengen papi saya itu tidak kolesterol, tidak sakit jantung, saya pengen papi saya itu panjang umur. Saya itu paling takut dari muda ditinggalkan papi mami saya, saudara. Takut sekali saya. Terhadap mami saya juga takut. Dan mami saya itu waktu itu juga sering sakit-sakitan. Saya sering lihat beliau itu pakai oksigen dari saya masih kecil, saudara. Jadi saya takut sekali setiap kali lihat mami saya megap-megap ya, istilahnya ngap-ngap gitu. Saya takut, saudara. Dan waktu Tuhan berfirman dalam hidup saya, apakah dengan kamu tahan kacang itu kamu bisa memelihara dan kamu jagai kesehatan ayahmu dan kamu bisa membuat umur ayahmu itu lebih panjang? Dan di situ saya bertobat. Saya berkata, tidak bisa Tuhan. Di situ saya menerima pewahyuan, iya, yang pegang kehidupan itu Tuhan. Yang pegang kehidupan papi mami saya itu Tuhan. Dan sejak hari itu, iman saya kepada Tuhan untuk kehidupan orang tua saya itu berubah, saudara. Saya berkata, Tuhan, aku mau percaya. Tidak ada yang tahu, saudara. Saudara-saudara pun tidak ada yang tahu kalau saya ini punya ketakutan ditinggal mati oleh orang tua saya. Dan waktu itu saya akhirnya datangi ayah saya ngaku, saya bawa. Saya juga tidak jelas tuh, tak umpetin 1 kilo tuh terus nanti mau saya kemanain, saya juga nggak tahu. Tapi saya bawa papi, aku minta maaf. Ini tadi orang memberi papi 2 kilo, aku sembunyikan 1 kilo. Aku khawatir karena papi itu makan terlalu banyak kacang. Ketika saya kembalikan dan saya kembalikan, saya minta ampun. Saya minta ampun kepada papa saya. Nah segitu loh saudara, saya belajar berjalan dengan Tuhan juga ketika firman Tuhan menemplak, cepat berbalik dengan segala kesederhanaan. Tuhan berfirman sederhana sekali. Dan saya percaya, iya Tuhan. Tadi pagi Tuhan ingatkan, sampai hari ini ayah saya masih hidup. Ayah saya masih diberi anugerah kekuatan sudah 85 tahun. Hanya sekarang terganggu istilahnya secara saraf motoriknya saudara. Tapi secara sehatnya sehat. Tadi pagi dia berkata, itu loh iman. Kamu kan iman dengan sederhana kamu percaya ketika aku berkata apakah kamu dengan menyembunyikan kacang kamu bisa menambahkan umur? Tidak bisa. Dan akhirnya kamu mempercayakan papimu dalam tanganku. Dan saya bersyukur beliau masih mendampingi kami sampai hari ini. Dan mama saya diberi anugerah umur sampai 74 tahun.
tahun lalu di awal tahun sebelum pandemi, 2 bulan sebelum pandemi, ibu saya dibawa Tuhan pulang. Dan hari ini saya mau berkata juga itu baik adanya saudara. Tapi saya sudah bersyukur diberi anugerah 74 tahun. Kami semua anak-anak sudah menikah, mama saya sudah menikmati melihat semua cucunya sudah remaja-remaja. Tetap itu baik. Dan dia buktikan dia Tuhan yang setia. Dia setia kepada janji yang dia ucapkan kepada kita. Hanya dia minta iman, percaya dan percayakan hidup kepada Tuhan. Percaya kepada janji yang Tuhan firmankan. Dan ketika iman kita, percaya kita, janji itu akan aktif. Janji-janji Tuhan ini akan bekerja dalam kehidupan kita. Mari saudara, hari-hari ini apapun janji-janji Tuhan yang belum jadi nyata, yang Tuhan firmankan, percayalah janji Tuhan tidak pernah gagal. Saya pun masih ada janji-janji Tuhan yang belum jadi nyata. Saya terus bulatkan hati saya untuk saya percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan yang memberi janji tidak pernah berubah. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Walaupun keadaan berubah, tapi janji dan firman-Nya tidak pernah berubah. Ketika MHC dibangun dan belum hambanya pulang, janjinya ini visi, misi untuk membawa pemulihan, jadi rumah pemulihan. Itu janji kepada hambanya. Hambanya mungkin waktu itu belum menikmatinya. Tapi hari ini, beliau sudah pulang. Beliau sudah enggak ada janjinya, visi misinya tidak pernah mati, saudara. Hari ini untuk penampungan dipakai untuk semua orang-orang yang isoman. Hari ini tiap pagi tim Harvest Center melayani bersama-sama. Ya, dari jam 6 gitu anak-anak saya setengah 6 itu sudah keluar rumah, saudara, sudah berangkat pimpin senam pagi, memberikan siraman rohani sambil berjemur di matahari yang luas. Tapi di sini Tuhan katakan, janjiku tidak pernah gagal. Hari ini teman benar-benar jadi tempat pemulihan. Bukan hanya sekedar dipulihkan secara jasmani, tapi kebenaran firman diberitakan. Karena yang masuk di sana dari berbagai macam saudara-saudara, sepupu dan kepercayaan yang lain. Tapi kita mau percaya setiap firman yang diberitakan tidak pernah kembali ke sia-sia. Dan janji keselamatan itu masuk sakit pulang sembuh saudara. Disembuhkan bukan cuma jasmani tapi rohani dan jasmani disembuhkan. Kita percaya. Mari teman saudara, percayakan hidupmu kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, tidak pernah dia meninggalkan orang yang mempercayakan diri kepadanya. Amin saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba sudah sampaikan kebenaran firman-Mu. Biar kesederhanaan dari firman-Mu masuk dalam hidup kami. Kesederhanaan dari Injil. Contoh-contoh dan dari janji-janji yang sudah menjadi nyata dalam firman-Mu Tuhan. Biar ini kami alami. Biar iman kami tumbuh dan iman kami yang mengaktifkan setiap janji-janji Tuhan dalam kehidupan kami. Dan firman-Mu yang berkata, Engkau Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Buat setiap kami yang mempercayakan diri kepadamu. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tumbuhkan iman percaya kami. Bangkitkan iman percaya kami. Apapun kondisi kami hari ini, kami mau percaya kepada firman-Mu. Apapun kondisi kota, bangsa, virus di mana-mana, tapi kami tetap mau percaya Mazmur 91 jadi bagian kami, perlindungan kami. Kami percaya Engkau Tuhan tempat kami berteduh. Mau semua keseliling penyakit menular, penyakit sampar tidak bisa mendekat ke kemah kami. Dan biar hati kami tetap percaya, kami punya Tuhan yang baik, Tuhan yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus, bangkitkan iman dan percaya kami. Dan bulatkan hati kami percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Karuniakan Tuhan. Karuniakan roh iman ini Tuhan. Turun atas kami malam hari ini. Dimanapun kami berada, setiap saudara yang mendengarkan, Tuhan memberi berkat. Bangkit, imannya bangkit dan tumbuh bersama dengan Tuhan. Dan kami akan menikmati kedamaian yang sesungguhnya, ketenangan yang sesungguhnya. Karena damai sejahtera yang Tuhan sediakan, tidak seperti yang dunia ini sediakan. Kami bersyukur, berkati umat-Mu dengan berkat yang terbaik. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, biar menguasai hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Semua yang percaya katakan,
Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat datang di Persekutuan Ark of Christ Bethel. Saya akan membacakan pengumuman untuk sepanjang bulan Juli ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk memberikan persembahan dan persepuluhan dapat mentransfer ke nomor rekening berikut ini. Baru saja Anda menyaksikan beberapa cuplikan pelayanan kami memberi makan siang gratis untuk para warga Surabaya yang melakukan isolasi mandiri. Mari terus menjadi berkat dimanapun dan kapanpun kita berada, sebab untuk saat-saat seperti inilah Tuhan menaruh kita di bangsa ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk ikut ambil bagian dalam pelayanan ini, Anda dapat menghubungi Saudari Kamelia di nomor berikut ini. Persekutuan doa Ark of Christ Bethel selanjutnya akan diadakan pada tanggal 23 dan 30 Juli 2021 pada pukul 18.30 bertempat di Raja Martyrologi Indah 21A209 Surabaya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mau mengikuti ibadah secara online dapat mengakses di YouTube channel kami Ark of Christ Bethel. Dan ibadah tanggal 30 Juli hanya akan diadakan di Shalom teman-teman Arise, apa kabar semuanya? Saya percayakan semuanya masih bersemangat di dalam Tuhan. Arise Generation adalah sebuah komunitas anak muda di bawah naungan Ark of Christ Bethel. Jadi kami mengajak para anak muda dan yang berjiwa muda di Surabaya untuk mengikuti ibadah Arise yang akan diadakan pada tanggal 24 Juli 2021 jam 5 sore di Jalan Raya Martyrologi Indah 21A209. Ibadah Arise juga akan diadakan secara online via YouTube channel Arise Generation Surabaya. Arise juga mengadakan komsel loh guys, jadi bagi kalian yang penasaran dan ingin mengikuti komsel Arise bisa mengikuti secara online via Google Meet maupun Zoom Meeting yang linknya akan dibagikan melalui sosial media Arise. Dan jangan lupa untuk follow dan subscribe YouTube dan Instagram Arise Generation Surabaya. That's all guys buat pengumuman kali ini. Ingat untuk terus bersemangat dan terus mengandalkan Tuhan dalam segala keadaan apapun. Keep on fire and God bless you. Ibadah Elders akan diadakan pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 pada pukul 10 pagi. Bertempat di Raya Martyrologi Indah 21A209 Surabaya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk mengikuti ibadah secara online dapat mengakses di YouTube channel kami Ark of Christ Bethel. Kami mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara semuanya untuk mengikuti doa bagi bangsa Indonesia setiap hari jam 5 pagi melalui live streaming di AOT Media. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang memerlukan perlengkapan doa pagi, rekaman khotbah, dan buku-buku rohani dapat memesan melalui Saudari Kamelia di nomor itu. Dapatkan informasi seputar jadwal ibadah serta kegiatan-kegiatan yang kami adakan dengan cara memfollow Instagram kami @aoc.bethel777. Dan jangan lupa untuk mensubscribe channel YouTube kami Ark of Christ Bethel dan klik tombol lonceng agar Bapak Ibu Saudara sekalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami.
Demikian pengumuman untuk sepanjang bulan Juli ini. Mari terus berjalan dalam jalan kudusnya dan never give up. Shalom.